Salam sejahtera, semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Tuhan pasti memperlengkapi, mencukupkan kebutuhan saudaraku. Baik, kita berserah diri pada Tuhan. Ya Tuhan kami, kepadamu kami serahkan tubuh jiwa raga kami, sertai kami Tuhan. Amin. Saudara, bukalah pintu hatimu, sebab firman Tuhan akan menyatu denganmu. Namun pagi ini kita dihantar sebuah pujian. Manakala kita memuji Tuhan, melakukan aktivitas lain, dahulukanlah penyerahan diri kepadanya dan ikutlah Dia. Ambil sebuah keputusan dan katakanlah saat ini, mengikut Yesus adalah keputusanku. Semoga berkenan di hati kita masing-masing. Mengikut Yesus dalam segala sisi kehidupan kita. Ikutlah Yesus, damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itu yang melihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, terimalah firman Tuhan hari ini, hari Rabu tanggal 27 November 2024 dalam Keluaran 24 ayat 7. Demikian dikatakan di sana. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Dungi dibuat mapustaha perpadadani, jala dicahat tu pinggol ni naktoropi, jadi dok nasidama, Sude nani dok ni Jehovah sabenon na bayenon nami do jalatangi honon nami do. Demikian firman Tuhan, kita renungkan bersama-sama. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun, dan pastikan saudara selalu dalam pengasihan perhatian Tuhan setiap waktu. Dan kami ucapkan selamat ulang tahun bagi saudaraku yang merayakan ulang tahun hari ini. Happy birthday, God bless you. Dan kami percayakan saudara selalu mendapatkan kasih karunia curahan Roh Kudus, terlebih saat ulang tahun hari ini. Bagi saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun perkawinan, juga kami ucapkan selamat ulang tahun perkawinan
Happy wedding anniversary. Semoga bahagia selalu bersama keluarga, tidak kurang apapun. Saudaraku yang masih bergumul dengan berbagai pergumulan hidup, sakit penyakit belum kunjung sembuh, jangan takut, jangan khawatir, jangan putus asa. Percayakan semuanya di dalam Tuhan. Tuhan pasti datang melawan Yesus Kristus, tabib yang agung, akan menghampiri saudara dan akan mengeluhkan segala beban penyakit saudaraku. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya pernah berjanji kepada seseorang. Dalam janjiku saya katakan, nanti jika Tuhan beri kasih, beri saya rezeki, kubelikan sama kamu sesuatu. Lalu yang mendengarkannya, waduh bahagianya. Benar ya, Mang? Benar. Benar pasti. Dan itu memang ku kasih dan itu ku buktikan. Dan itu saya persiapkan jauh-jauh. Namun saya kasih persyaratan, saya kasih lagi catatan. Bila mana ku penuhi janjiku, maka kamu pun harus demikian. Janji apa bagiku yang aku lakukan? Bukan soal janji, tapi ketika engkau mendengar atau mau melakukan janji dan menerima hasil janji, maka berbuatlah yang terbaik untuk Tuhan. Dan jangan pernah engkau mengingkari janji kepada orang lain. Hanya itu saja. Apalagi kau berjanji sama Tuhan, saya bilang demikian. Iya, Mang. Siapa, Mang? Terima kasih ya, Mang. Enak sekali berjanji. Terlebih jika janji itu terwujud atau terlaksana dengan baik dan tidak diingkari. Tapi sakitnya hati bila suatu janji diingkari, dibatalkan. Wah, apalagi ditiadakan. Sekarang kita mendapat renungan tentang sebuah janji. Dulu Allah berjanji kepada umatnya, Tuhan pasti mengasihi mereka. Tuhan menyayang mereka apapun yang terjadi. Tapi bangsa itu diingatkan ketika janji akan direalisasikan, membuat bangsa itu menjadi bangsa besar, bangsa yang terberkati, bangsa yang bahagia sejahtera, bangsa yang sungguh-sungguh mendapatkan kuasa, mendapatkan gelar terhormat, mendapatkan karunia. Maka janji harus dipenuhi, yaitu semakin sujud, tunduk, setia, taat pada Tuhan. Dan itu sudah disampaikan Tuhan dulu kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub, agar keturunannya, agar bangsa itu menjadi bangsa yang baik, bukan bangsa yang bebal atau tinggal tengkuk. Itulah yang disampaikan Musa. Perintah dan hukum yang akan terjadi bagi mereka. Tapi Tuhan masih membuka hati kepada umatnya yang syarat dengan pergumulan, bahkan dengan dosa-dosa. Tuhan tahu apa yang mereka lakukan setiap saat. Seringkali mereka menjadi pemberontak, bahkan menjadi pecundang, yang sedang melakukan dosa dan kejahatan di hadapan Tuhan. Mereka lupa diri bahwa mereka adalah sesungguhnya makhluk yang lemah. Bangsa yang telah ditebus dari perbudakan. Bangsa yang diselamatkan dari Babilonia. Tapi seringkali bangsa itu lupa Tuhan, lupa diri. Mereka sering berlagak sombong. Saudara, dengarlah. Pada renungan ini, Musa menyampaikan sungguh-sungguh kepada umat itu. Agar umat itu melakukan segala firman Tuhan. Dan mereka harus mendengar, menyimak, lalu mewujud nyatakan apa yang Tuhan perintahkan. Allah sudah memberikan waktu, kesempatan. Allah sudah mengaruniakan apa yang mereka butuhkan. Keselamatan sudah. Kehidupan di tempat yang baru sudah. Bahkan makan minum Tuhan sediakan. Mereka sehat dalam perjalanan panjang. Sarung nah orang mana ngahak. Pasti kok debata harus di bangsoi. Alai bangsoi do juk meninggal di debata.
Bangsa itu nasu jotian nengel Tuhan dewata. Bahkan bangsa itu acap kali sebagai bangsa yang mempermainkan Tuhan. Mengapa? Karena mereka sudah tahu ada Tuhan satu-satunya, Tuhan pencipta langit dan bumi. Satu-satunya Allah yang benar, Allah yang luar biasa, Allah yang sempurna, Allah pemberi kehidupan. Tapi bangsa itu masih mendirikan dewa, mendirikan berhala untuk disembah. Tuhan marah benci karena dia diduakan. Itulah salah satu penyesalan Tuhan bagi mereka. Tapi Musa selalu membuka hati. Musa tabah dan ikut berdoa agar Tuhan masih mengasihi bangsa yang tegal tengguh, yang syarat dengan dosa itu. Dan Musa menguatkan bangsa itu agar tidak mengulangi lagi kesalahan dan dosa. Sebaliknya, bangsa itu diingatkan bertobat. Bangsa itu pun berjanji menjadi bangsa yang setia dan taat pada Tuhan. Segala perintah Tuhan akan mereka laksanakan. Tuhan bangga dan senang bagi setiap orang yang datang dan bertobat kepadanya. Ayahmu mulai parjati do di payuma debata. Hamu parjati do di haulungi debata. Uha maka parjalangi. Mulak matu Jehovah. Mulak matu debata. Aka berdosa. Pardosa bolon hita. Roma hita menopo ti dosa tatu debata. Unak sangat dibuka buku hangguluani. Ipa bersih-bersih pajojor akka dosa hasalata. Alai pengiru debata dosa darion. Manangi mah kita di hatana. Dengarlah firman Tuhan. Camkanlah, lakukanlah. Biar kita hidup dan beroleh mahkota yang damai dan kekal. Holani hidup si bangsa honoton dang adong mananga hola debata do asin rohana tapanga sahon. Percaya pada Tuhan, saudara akan diberkati, diselamatkan. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Sungguh-sungguh menggugah hati kami melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Amin. Bagi selalu bersama keluarga, sukses. Ya.